Guru mukul murid, murid lapor polisi, betul? Karena tadi guru yang butuh kepada murid, guru butuh pada jamaah, maka direndahkan oleh muridnya, direndahkan oleh jamaahnya. Maka ketika menjadi seorang guru, ketika menjadi seorang ustadz, kiai, jangan pernah butuh pada murid, jangan pernah butuh pada jamaah. Yang harus dibutuhkan oleh seorang guru, seorang murid hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini saya resah mendengar berita di media. Pertama, berita fitnah Trans 7 terhadap kiai dan pesantren. Betul ya? Kiai dianggap membudayakan budaya apa namanya, ya, feodalisme, penjajahan. Kemudian pesantren dianggap mengeksploitasi santri, cuman karena santri ikut ngecor, katanya mengeksploitasi santri. Cuman karena santri cium tangan sama kiainya sambil nunduk, bahkan jalannya pakai ngesot bahasa kitanya, jalan pakai lutut, dianggap tradisi feodalisme, penjajahan modern, ya, itu kan fitnah. Tapi syukur alhamdulillah Trans 7 sudah tegas terhadap acara tersebut. Sekarang rumah produksinya diputus kontraknya, ya. Alhamdulillah, kita apresiasi, terima kasih kepada Trans 7 yang sudah memiliki sikap tegas karena ini masalah yang sangat sensitif, ya. Berita kedua ada tentang Seman 1 Banten. Wah, tahu nggak beritanya? Ya, seorang siswa merokok, ketahuan sama gurunya, ditampar sama gurunya. Ini bocah bilang emaknya, emaknya bilang polisi. Akhirnya apa? Emaknya ngedukung, polisinya ngedukung. Kemudian 630 siswa yang lain ngedukung juga. Mereka mogok sekolah. Betul ya? Ini kan namanya goblok berjamaah. Yang paling parah wakil gubernurnya. Seharusnya dia bisa mengkondisikan keadaan, malah kebawa keadaan, dibawa ya ke apa, malah terbawa sama opini rakyatnya, warganya, bukan bisa meluruskan mereka. Ini akhirnya gurunya dikeluarkan dari sekolah. Tapi akhirnya apa? Sepakat HRD sebanten memblacklist alumni dari Seman 1 itu, ya. Pokoknya kalau lulusan situ ngelamar kerja ditolak, ya, sama perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah, itu. Nah, berita ketiga apa? Berita ketiga ada aki-aki umur 75 tahun kawin sama perawan. Maharnya berapa duit? Gak tanggung-tanggung 3M. Perawan mana yang tidak mau, Bapak Ibu? Ada. Masya Allah. Perawan mana yang tidak mau dikasih mahar 3? Bodoh teing lah aki-aki ge, yang penting duit, Pak. Dikasih duit dalam bentuk cek. Selesailah nikah. Abis nikah kan di unboxing sama aki-aki itu, ya. Itu perawan di unboxing. Tahu unboxing nggak? Kalau beli barang dibuka bungkusnya, ya. Iya, udah dibuka tuh bungkusnya. Nah, udah dicobain. Akhirnya setelah itu si perempuan ke bank ingin mencairkan uang ini. Kata pihak bank, mohon maaf ini ceknya cek palsu. Palsu. Aki-akinya kabur. Ajib, ajib.
Saya ngeri nih, nanti bapak-bapak di sini nyontoh begitu, Pak. Nyari perawan bawa cek palsu. Bang Karni apa? Nih, ntar Bang Karni takutnya terinspirasi ini, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak berita-berita yang lainnya yang meresahkan, betul ya? Tapi dari sekian banyak berita viral yang meresahkan, ada satu yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini, yaitu hukum mencium tangan guru. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya, feodalisme, perbudakan kepada kiai. Santri-santri cium tangan kiai sambil nunduk, sambil ngesot. Ini kira-kira dalam hukum Islam bagaimana hukumnya? Boleh tidak mencium tangan kiai dan membungkukkan badan di hadapan kiai, ya. Juga nanti kita bahas bagaimana kalau ke orang tua, boleh tidak cium orang tua, tangannya membungkukkan diri. Karena di YouTube itu ada seorang ustadz yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mencium tangan guru hukumnya haram, bid'ah. Karena tangan Nabi katanya tidak pernah dicium oleh para sahabatnya. Kira-kira klaim ustadz itu betul tidak? Tangan Nabi tidak pernah dicium oleh para sahabat. Lalu bagaimana dengan tradisi di kita? Tradisi mencium tangan guru, bahkan sampai bolak-balik ya. Bolak-balik, nggak puas cium tangan guru, cium pipi guru, nggak puas peluk, nggak puas lagi cium kakinya. Ini kira-kira boleh atau enggak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak akan bahas rinci, saya akan bahas ringkas saja. Ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Saya bacakan hadisnya, saya ringkas. An Abdillah ibni Salamah, An Sofwan ibni Asal, qala Yahudiyun li sahibihi idhab bina ila hadan nabi. Faqala sahibuhu la taqul nabiyyun innahu law sami'aka kana lahu arba'atu a'yun. Seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Hei temanku, ayo kita datang kepada Muhammad." Untuk apa? Untuk menanyakan 9 ayat. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan tentang 9 ayat ini, berarti dia nabi. Akhirnya 2 Yahudi berangkat menghadap Nabi, bertanya tentang 9 ayat, dan dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang memuaskan mereka. Setelah mereka puas dengan jawaban Nabi, faqabbalu yadahu wa rijlahu, maka 2 Yahudi ini langsung mencium tangan Nabi, bahkan mencium kaki Nabi. Jadi yang dicium bukan cuma tangan Nabi, tapi juga kakinya. Faqala nashhadu annaka nabi. Kemudian keduanya pun bersyahadat dan masuk Islam. Kami bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah seorang nabi. Al-hadis. Ini hadisnya belum selesai. Maka membaca kutipan hadis yang belum selesai kita katakan al-hadis. Maknanya atmimil hadisa. Al-hadisa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhairatun fi akhiri, fil fa'ilnya mana? Mahdhuf. Maka disebut al-hadis. Ya. Itu tata cara baca hadis yang belum selesai, Bapak Ibu. Kalau belum selesai kita sebut al-hadis. Tapi kalau hadisnya sudah selesai, jangan disebut al-hadis, tapi bilang siapa periwayatnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Al-Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang valid, hadis yang hasan, hadis yang sahih, bukan hadis hoaks. Emang ada Pak Ustadz hadis hoaks? Ada. Namanya hadis maudhu'. Itu hadis
hoax, hadis yang direkayasa oleh seseorang mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis hasan sahih? Ini bisa dilihat di dalam kitab Nuzhatun Nadhar, Syarah Nukhbatul Fikr yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan sahih adalah hadis yang memiliki beberapa jalur. Sebagian jalur kualitasnya hasan, sebagian jalur kualitasnya sahih. Maka disebut hasan sahih. Maknanya hasanun au sahihun. Artinya apa? Artinya hadis ini bisa dijadikan sumber penetapan hukum. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Tadribur Rawi yang dikarang oleh Imam Suyuti. Ini syarah daripada Takrib Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Atau mau hadis kitab-kitab mustalahil hadis kontemporer seperti At-Taisir fi Mustalahil Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud Tohan, atau Al-Manhalul Latif yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, atau Qawaidut Tahdis yang dikarang oleh Jamaluddin Al-Qasimi, atau kitab-kitab yang lainnya. Ya, bahwasanya hadis hasan dan hadis sahih bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum. Berarti hadis ini hujjah, Pak. Nah, kemudian di dalam syarah Sunan Tirmidzi, Syekh Mubarak Furi mengatakan, wal hadis yadullu ala jawazi takbilil yadi war rijli. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mencium tangan dan mencium kaki hukumnya boleh, dengan catatan tangannya tangan orang soleh, kakinya kaki orang soleh. Tangannya tangan orang alim, kakinya kaki orang alim. Ya, dengan catatan bahwa orang yang dicium adalah orang yang memiliki kemuliaan di dalam agama, bukan dunia. Kalau mencium tangan, mencium kaki karena kemuliaan dunianya, maka hukumnya haram, Bapak Ibu. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kata Nawawi, andai ada seseorang mencium tangan orang lain karena dunianya, karena jabatannya, karena kekayaannya, dan lain sebagainya, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Bahkan Ibnu Hajar yang dinukil oleh Syekh Syarwani dalam hasyiahnya, beliau menukil sebuah hadis, man tawaddo'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawadu, merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Kalau karena kesolehannya boleh, karena kedermawanannya boleh, karena dia umurnya lebih tua boleh kita tunduk cium tangan. Tapi semata-mata karena kekayaannya, ada yang dia mau. Ayak meren saeutik mah Pak Haji, tawadu betul depan orang kaya. Maka kata Nabi, faqad dzahaba sulusa dini, 2/3 agamanya telah hilang, Pak. Hati-hati maka, ya, jangan rendahkan dirimu kepada para pejabat. Jangan rendahkan dirimu kepada para orang kaya dan pengusaha. Kecuali jika mereka soleh, dermawan, ada jasanya pada agama, perhatian dengan anak-anak yatim, jompo, duafa, dan lain sebagainya. Kita hormati, kita cium tangannya, ya, karena kita menghormatinya, mencium tangannya, merendahkan diri kita di hadapan mereka karena kemuliaan-kemuliaan agama yang mereka miliki. Betul. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Sebab kata Nabi, tawadu, merendahkan diri pada orang kaya, pejabat karena dunianya, karena jabatannya, akan hilang 2/3 dari agamanya. Makanya saya pesan kepada ustadz, guru, kalau dipanggil sama orang kaya ke rumahnya buat mendapatkan dunianya, jangan datang. Kalau orang kaya pengen ngasih duit, biar dia datang ke rumah kita. Kenapa? Posisi kita guru, posisi kita ustadz, posisi kita punya jangan rendahkan ilmu di hadapan dunia. Ya, Imam Malik ketika
diminta oleh pejabat untuk mengajar di rumahnya, kata Imam Malik, al ilmu ya'ti wala yu'ta. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau engkau wahai anak pejabat mau belajar, datang ke rumah saya. Itu aturan dan adabnya, ya. Artinya apa? Artinya kalau pejabat orang kaya pengen ngasih dunia, kita suruh datang ke rumahnya, jangan datang. Biar mereka yang datang ke rumah kita. Itu kalau posisi kita guru, posisi kita ustadz, posisi kita kiai, jangan merendahkan ilmu yang kau miliki. Ya. Nah, kecuali kalau orang kayanya, pejabatnya nelpon bukan ingin memberikan sesuatu kepada kita atas nama orang kaya dan atas nama guru, cuman atas nama temen, atas nama apalagi jamaah, yuk kita ngumpul di rumah, ngumpul nggak apa-apa. Kalau nggak bawa-bawa status ilmu, nggak bawa-bawa status ustadz, nggak bawa-bawa status kiai, silahkan bergaul dengan siapa saja dan datang kepada siapa-siapa saja. Tapi kalau seandainya sudah bawa status kiai, ilmu dan lain sebagainya, dipanggil pejabat, dipanggil orang kaya, jangan datang. Kenapa? Jadi omongan, kiai datang ke imah aing. Ya, kiai datang ke imah aing, ayah hayangna kiai eta. Saat kiai mereken proposal ke imah aing. Erak Bapak Ibu, malu. Ya. Kenapa kok sampai sekarang guru direndahkan? Guru mukul murid, murid lapor polisi. Betul. Karena tadi guru yang butuh kepada murid, guru butuh pada jamaah, maka direndahkan oleh muridnya, direndahkan oleh jamaahnya. Maka ketika menjadi seorang guru, ketika menjadi seorang ustadz, kiai, jangan pernah butuh pada murid, jangan pernah butuh pada jamaah. Yang harus dibutuhkan oleh seorang guru, seorang murid, hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetap dalam prinsip itu, nanti engkau akan dihormati oleh murid-muridmu, engkau akan dihargai oleh jamaahmu. Kenapa? Engkau tidak mencari ridho mereka. Yang engkau cari adalah ridho Allah. Selesai Pak masalah. Ya, betul. Dulu orang kalau mau belajar ilmu, para ulama itu tidak langsung membuka pintu rumahnya. Itu orang mau belajar, nungguin di depan pintu rumah ulama. Sehari nggak dibukain pintu, 2 hari nggak dibukain pintu, bahkan sampai 3 hari, sampai ada yang seminggu baru dibukain pintu. Kata ulama, oh berarti ini serius pengen nutut ilmu, ayo belajar sama saya. Sekarang kebalik, murid dicari, jamaah dicari, dan lain sebagainya. Nggak usah. Seorang guru, ustadz, kiai, yang harus dia cari adalah ridho Allah. Sudah, jalan aja ke Allah. Nggak usah tengok kiri, tengok kanan, cari dunia, cari jamaah, enggak. Luruskan niat hanya kepada Allah. Abuya Dimyati, ya Dimyati, Abuya Dimyati ayahnya Abuya Muhtadi, Cinaon Cidahunya, Cidahu. Iya, bin Muhammad Amin. Beliau itu kalau sholat taraweh sendirian Pak. Kenapa? Karena sholat tarawehnya lama. Satu taraweh baca 1 juz, ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang ikut jadi makmum beliau. Kata beliau, lah sia gini ngari lu jadi makmum aing sih. Sholat aing mah lila. Sholat aing mah henteu kos batur, sia geus ka batur ka masjid nu taraweh na tarereh. Henteu Pak Kiai hayang ngilu Pak Kiai. Ya, ketika seseorang niatnya hanya kepada Allah, maka banyak orang yang akan mengikuti dan menemani jalan ibadah perjuangannya. Geus saja niat urang maka Allah. Rek aya nu nuturkeun, rek teu nuturkeun, terserah. Da urang mah niatna ka harus diperbaiki. Ini para guru. Ya. Kenapa? Kata Imam Ghazali, fasadur ra'iyah bi fasadil hukama. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemerintah. Ngaji. Lihat masyaallah. Sikian. Wa fasadul hukama bi fasadil ulama. Rusaknya pemerintah karena rusaknya ulama. Rusaknya tokoh agama, rusaknya guru. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai guru perbaiki niat, perbaiki harga diri, Bang. Perbaiki ruhaniyah batiniyah kita, ya. Pak Ustadz, saya kan punya sekolah, punya pesantren, nyebar brosur, Pak Ustadz, bagaimana itu? Ya nggak apa-apa, silahkan sebar brosur. Karena maksiat saja diperdagangkan, masa kita nggak boleh
menyebarkan kebaikan, betul, silahkan. Tapi ingat, perhatikan niat dan selalu curigai diri sendiri, Pak. Ya, itu PR kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Kita kembali bahwa cium tangan kepada guru, orang tua, orang-orang yang memiliki kemuliaan agama dan akhirat, silahkan, bahkan dianjurkan. Tapi mencium, membungkuk kepada orang-orang yang hanya memiliki dunia karena dunianya, karena jabatannya, karena hartanya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari dia, haram hukumnya. Ya, ini bukan kata saya, lain cek saya, cek Imam Nawawi, juga dibahas di dalam Aunul Ma'bud, syarah hadis riwayat Imam Abu Daud oleh Syekh Fairuz Abbadi. Saya bacakan hadis riwayat Abu Daudnya. Tadi riwayat Tirmidzi, sekarang Abu Daud. An Zari'in wa kana fi waqdi Abdul Qais qala lamma qadimnal madinata faja'alna nabtadiru min rahilatina fanuqabbilu yadan nabi wa rijlahu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada seorang sahabat yang bernama Zari', lengkapnya Zari bin Amir al-Hadrami. Beliau delegasi dari Bani Abdul Qais, dari Arab Timur, Bahrain. Dari Bahrain diutus beberapa orang untuk menemui Nabi, salah satunya Zari bin Amir al-Hadrami. Untuk apa? Untuk beriman kepada Nabi. Zari ketika melihat Nabi di Madinah, dia langsung turun dari untanya dan langsung mencium tangan Nabi dan kakinya. Kira-kira kalau cium kaki membungkukan di badan nggak? Iya, masa guru kakinya angkat biar saya nggak bungkuk? Kan bungkuk itu haram. Guru ditaki. Aduh, ini kan isyaratun nas, menunjukkan bahwa boleh membungkuk di hadapan guru, orang tua, dan orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam agama. Ya, saya belajar usul fikih, saya belajar ilmu mantik, saya belajar ilmu semantik, bagaimana memahami lafad. Ya, lafad hadis ini adalah kisah cerita, itu ibarahnya, redaksinya. Tapi di balik lafad, di balik redaksi ada isyaratun nas. Isyarat nas, lafad ini menunjukkan bahwasanya seorang murid, anak, boleh membungkuk kepada guru dan pada orang tuanya. Ya. Cuman sebetulnya ini masalah khilafiyah qawiyah. Bahkan sebagian ulama-ulama Syafi'i pun mengharamkan membungkuk, Pak. Lihat di dalam Fathul Mu'in dan lain sebagainya, ya. Apalagi membungkuk sampai batasan ruku begini. Itu haram menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi mentakwil haram kalau karena duniawi. Karena kemuliaan akhirat gak jadi masalah dan lain sebagainya. Bahkan di dalam tarikh Baghdad ada sebuah kisah. An Ahmad bin Hamdun al-Qassar qala sami'tu Muslima ibn al-Hajjaj wa jaa ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari faqabbala baina ainaihi. Imam Muslim pernah mendatangi Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim itu murid Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim mencium jidat Imam Bukhari antara kedua matanya. Jadi tradisi mereka di sana begitu, Pak. Ketemu dengan orang yang dihormati, cium jidatnya, keningnya. Ya, di kita tradisinya enggak kayak gitu. Ya, coba sekali-kali praktek, Pak. Ketemu kiai, cium itu bukan adat tradisi kita. Ya, tapi boleh. Cuman bukan adat kita saja. Kita belum terbiasa dengan itu. Wa qala da'ni hatta uqabbilu rijlaika. Kata Imam Muslim, wahai Imam Bukhari, guruku, biarkan aku mencium kedua kakimu. Ini bukan cium tangan lagi, tapi cium kedua kaki. Ya Ustadzal Asad, ya Ustadzal Asatidah
wa sayyidal muhadditsin wa tabibal hadis bi ilali. Wahai rajanya ulama hadis, wahai pemimpinnya para guru, engkau adalah orang yang sangat luar biasa, biarkan aku mencium kakimu. Nah, ini merupakan tradisi para ulama, cium tangan, bahkan sebagian mereka cium kaki, ya. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu guru pengen cium kaki, silahkan. Jadi Bapak Ibu ketemu guru Bapak, guru Ibu, kebetulan gurunya baru pulang ngajar, ya, ngajarnya 6 jam, pakai kaos kaki sama sepatunya 6 jam itu dia. Ketemu langsung Pak buka. Gue katanya ibu, astagfirullahaladzim. Berkah itu, berkah, bau surga itu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya. Masih banyak lagi sebetulnya penjelasannya di dalam kitab-kitab fikih dan syarah-syarah hadis terkait mencium tangan dan membungkukkan badan, yang hasilnya kesimpulannya hukumnya boleh, tidak jadi masalah. Ada dalilnya kita, ada legalitasnya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait pesantren Bapak Ibu. Yang diberitakan Trans TV kemarin apa? Kiai kaya, betul ya? Kiai rumahnya bagus, kemudian mobilnya Alphard, tapi jamaahnya dan santrinya yang ngasih duit. Seharusnya kiai kaya itu yang ngasih duit, malah jamaah santri ngasih duit. Di framing Bapak Ibu, ya. Dan kiai ini direndahkan dengan narasi-narasi yang menghina sebetulnya, ya. Sebetulnya begini, kiai kaya, kiai miskin dicaci maki, kiai kaya dicurigai. Betul nggak? Kiai miskin Pak dicaci maki, het kiai wakiah nage te manjur, ya. Betul, dicaci maki Pak. Ada ustadz miskin, kiai miskin direndahkan. Orang kadang nggak mau ngaji sama dia, ya. Kiai kaya dicurigai, het kiai eta tukang ngumpulkan amplop eta, mengeksploitasi jamaah atas nama agama. Serba salah Bapak Ibu. Tapi orang yang menarasikan seperti itu sebetulnya orang-orang yang tidak pernah pesantren. Mereka tidak tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan kiai dan kehidupan pesantren. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kiai Bapak Ibu, ketika kedatangan santri, biasanya yang datang itu santri-santri yang apa? Mohon maaf ya, santri-santri susah. Yang datang itu bukan santri-santri yang orang tuanya kaya, bukan. Orang-orang susah yang datang. Kenapa? Ya kuliah nggak mampu. Sekolah mungkin udah keluar. Ya, akhirnya datang ke pesantren, pelarian. Banyak yang begitu. Akhirnya kiai harus ngurus anak-anak yang tidak mampu. Mending kalau nggak mampu doang. Kalau anak itu buronan polisi, banyak anak narkoba dan lain sebagainya pergi kabur ke pesantren menghindari polisi. Orang-orang masalah Pak yang datang pesantren. Pertanyaan, kiai ngasih makan mereka pakai apa? Pakai doa? Enggak, pakai beras Pak. Dari mana makanannya? Kiai yang nyari duit, nyari makanan buat santri. Kenapa? Buat bayaran mereka nggak mampu. Ya, karena memang tadi orang tidak mampu atau memang pelarian dan lain sebagainya. Akhirnya kiai terpaksa harus cari donatur. Kalau nggak nemu donatur, bagaimana ceritanya? Ya, makanya sebagian kiai itu mensiasatinya dengan subsidi silang. Ada santri-santri yang mampu dikenakan biaya 2 kali lipat. Misalkan bayaran cuman sebulan 100.000, santri-santri yang mampu 200.000. Kenapa? Subsidi silang. Biar yang mampu ini bisa membayarkan infak santri-santri yang tidak mampu. Itu namanya subsidi apa? Subsidi silang Pak. Ya, cari donatur,
cari kalau santri yang mampu datang, dibikin subsidi, silang dan lain sebagainya. Masih dicurigai loh kiai itu. Padahal pengorbanannya luar biasa. Kalau ada santrinya yang sudah sukses jadi orang kaya atau jamaahnya sukses jadi orang kaya, biasanya jamaahnya bilang, "Pak Kiai, rumah jelek amat. Bagusin ah." Oh ya udah, dibagusin rumah kiai jadi bagus. Kiai punya mobil enggak? Ya, ada Supra Legenda 2 mah ada. Yang harus disela dulu kadang enggak hidup. Kiai udah waktunya punya Alphard, dikasih Alphard sama jamaahnya. Dicurigai, Pak. Masya Allah. Ya, maka orang-orang yang nggak pernah pesantren begitu pikirannya, nggak tahu dia bagaimana perjuangan kiai. Apa yang didapat kiai itu hasil pemberian cuma-cuma dari para jamaahnya. Ilokan nolak dari jamaah, betul? Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kita harus tahu perjuangan kiai, perjuangan ulama. Itu yang saya ceritakan baru perjuangan mendirikan pondok pesantren aja, Pak. Belum lagi perjuangan di masyarakatnya, perjuangan di negaranya, suaranya yang didengar, memutuskan hukum, bagaimana rakyat harus bersikap kepada pemerintah, bagaimana rakyat harus bersikap terhadap sesuatu. Itu tokoh-tokoh ulama yang menentukan, Pak. Sebetulnya kalau tokoh ulama semua sepakat kemarin, kudeta pemerintah, kudeta pasti, Pak, perang besar. Tapi kiai ulama tenang, sabar, masyarakat jangan terprovokasi, tenang. Ditenangkan oleh para ulama, ditenangkan oleh para kiai sehingga negara menjadi aman. Tuh. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ngelihat kiai miskin, jangan dicaci maki. Ya, hargai ilmunya. Lihat kiai kaya jangan dicurigai. Ya, biasanya kiai para ustadz itu adalah orang yang paling menjaga marwah, harga diri, Pak. Ya, nggak mungkin mereka minta-minta pada jamaah dan lain sebagainya. Punya hajat pun mereka tutupi oleh dirinya sendiri dan keluarganya. Nggak bilang sama lain, butuh ini, butuh itu, nggak bilang sama jamaah. Kebanyakan seperti itu, walaupun memang ada oknum yang kesebut ustadz, oknum yang kesebut kiai, untuk masalah pribadi minta-minta dan lain sebagainya atas nama agama. Nggak ngasih, kadang ada yang ngancem, ente nggak dapat syafaat nabi dan lain sebagainya. Ada memang oknum seperti itu. Cuman pesan saya jangan mengeneralisir, jangan pukul rata. Karena kiai, ulama, ustadz, habaib yang akhlaknya bagus mulia itu lebih banyak daripada oknum-oknum seperti itu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya itulah sedikit penjelasan tentang apa tadi? Setuju. Cium tangan, membungkukkan badan di hadapan guru, dan juga apa tadi? Terakhir penjelasan tentang perjuangan kiai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan difahami dan bermanfaat.